Saya akan cerita gimana cara saya mengatasi akhirnya setelah 6 bulan pertama saya penuh dengan keluar masuk dari rumah sakit ya. Akhirnya di bulan Desember karena pada saat itu ada masalah dengan jantung, fungsi jantungnya tinggal sisa berapa persen gitu. Saya akhirnya ke spesialis jantung yang senior di Bandar Lampung. Kemudian ya sambil ngobrol ya beliau ngomong, intinya prinsipnya kan di cairan itu, cairan masuk ya kalau bisa sesuai dengan cairan yang keluar. Dan di situ juga dia cerita mengenai sharing mengenai ide-ide yang biasa digunakan oleh pasien yang sudah HD ya, hemodialisa, cuci darah. Ya udah, akhirnya saya pikir-pikir saat itu juga saya memutuskan untuk melakukan olahraga dan melakukan sauna dan steam. Ini agak ekstrim ya. Saya nggak cerita bahwa apakah teknik ini bisa dilakukan setiap orang. Bisa iya, bisa tidak ya. Saya cerita. Jadi ketika 6 bulan pertama tadi saya HD itu, saya bolak-balik masuk rumah sakit sampai saya masuk ke ICU segala macam. Ya mungkin nanti saya ceritakan detail, tapi akhirnya saya memutuskan ya saya jalani kehidupan yang baru dengan olahraga, dengan steam dan sauna. Dan uniknya ketika saya masuk ke olahraga, saya juga konsumsi albumin ya, saya tingkatin. Itu saya mulai bulan Januari sampai dengan Januari tahun ini ketika saya buat video ini, saya pernah sesak sih. Kemarin ini saya baru sesak sekali tanpa dengan saturasi 100 tapi saya sesak. Lalu kapan hari juga saya pernah sesak satu kali tapi ketika HD, dan itu pun ya saturasinya bagus gitu. Tapi selama ini ya saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya nggak pernah air tuh masuk ke paru lagi ya. Jadi nggak pernah kerasa yang air masuk ke paru. Nah, saya melakukan steam, saya melakukan sauna, saya melakukan olahraga itu setiap hari ya, setiap hari kecuali hari Minggu. Sekarang saya libur hari Minggu. Kalau dulu saya terabas, saya masih berenang. Tapi karena lain hal tuh saya alergi terhadap kaporit, ya akhirnya saya sementara waktu menghentikan kegiatan renang. Tapi saya ceritakan bahwa saya steam sauna itu saya tidak melakukan dalam kondisi ketika saya habis olahraga saya langsung sauna, enggak. Dan saya melakukannya by proses ya. Jadi saya selalu, karena di tempat saya itu ada namanya whirlpool dingin, jadi saya membiasakan diri untuk saya masuk ke whirlpool dingin dulu baru saya melakukan steam atau saya melakukan sauna. Jadi tubuh itu dalam kondisi yang dingin. Atau minimal karena whirlpoolnya cuma hidup hari Senin, Rabu, dan Jumat, di hari-hari yang lain saya akan membasahi tubuh saya dulu baru saya akan melakukan sauna ataupun steam. Dimana tentu airnya kita butuh air minum yang lebih ya dibandingkan standar. Tapi kan kita juga mengeluarkan keringat yang berlebih pada saat itu. Jadi saat itu sampai saat ini sejauh ini saya aman ya. Ya mudah-mudahan aman seterusnya juga ya. Jadi yang penting adalah ketika melakukan sauna dan steam, pertama badannya harus basah ya. Yang pertama nggak boleh dalam kondisi kering karena bisa karena sauna itu lebih narik air lebih banyak dibandingkan steam. Kalau steam kan dari uap air, steam lebih cenderung lebih lebih apa ya, lebih friendly lah ya buat kita yang sudah hemodialisa. Kemudian ketika olahraga pun saya biasanya paksakan diri untuk sampai dengan berkeringat. Jadi keringat itu juga selain keringat pada saat steam juga kebantu pada saat olahraga. Dibantu juga dengan albumin yang saya konsumsi terus-menerus ya. Jadi hal ini membuat saya itu satu, albumin untuk menjaga cairannya supaya kalau misal pun dia ada cairan tidak sampai menembus ke paru. Tapi kalau kondisinya konteksnya kita tetap terus-terusan kita gas berlebihan, pasti akan masuk juga ke yang lainnya ya. Intinya albumin itu seperti itu prinsipnya. Tapi dalam level tertentu dia bisa menjaga, bisa ada batas toleransinya ya. Intinya di situ. Jadi kuncinya adalah albumin dan olahraga menurutku. Karena sebelumnya saya itu cuman istilahnya tidur, duduk, kerjanya duduk, tidur, pergi keluar, selalu itu. Dan itu kan kebanyakan kan
kita kegiatannya nggak banyak ya, cuman gitu doang ya. Tapi kalau sekarang nih saya fullin waktu saya. Jadi mudah-mudahan sharing kali ini bisa membuka wawasan teman-teman yang mungkin sering mengalami masalah sesak nafas.